Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Minggu tanggal 3 November 2024 jam 5.30. Ini adalah kegiatan penampungan limbah organik di dapur. Ini adalah airnya, cair dari resapan bahan organik ini, dan juga cairan dari limbah dapur seperti misalnya air cucian beras. Kemudian ada bekas air kopi, air teh, dan lain-lain. Ini adalah limbah dari telur putihan. Jadi di dapur ini tidak ada sampah organik yang tersisa, semuanya diolah. Nah, limbah dapur yang sudah penuh di dapur tadi itu kita jemur di tempat terbuka untuk menghasilkan pupuk cair yang lebih baik. Jadi prosesnya dengan metode dipanaskan itu akan lebih cepat proses bahan organik ini mengeluarkan cairan. Ini adalah cairan-cairannya. Ini adalah yang model besarnya. Ini bahan organik yang siap digunakan. Kali ini kita berada di proses pengolahan ekoenzim, di mana ekoenzim ini berasal dari bahan-bahan kulit nanas yang kita ambil dari pedagang di sekitar Kecamatan Paron, kemudian kita olah. Ini metodenya sangat sederhana, di mana kulit nanas ditambah dengan tetes tebu, kemudian ditambah dengan air, kemudian difermentasi minimal 3 bulan. Nah, ini yang sudah lebih dari 3 bulan kita sudah ditutup dan siap digunakan. Nah, setelah dari tempat proses pembuatan ekoenzim ini, kita beralih kepada bahan baku yang lain. Jadi rumus yang digunakan untuk pembuatan ekoenzim ini adalah 1-3-10. Misal kita akan membuat 100 liter ekoenzim, berarti kita membutuhkan sekitar 30%-nya. 30%-nya ini bahan organik, kemudian 10%-nya adalah tetes. Nah, ini adalah tempat penyimpanan bahan baku yang lain. Ini adalah gudang kotoran walet dan sekam bakar. Kebetulan untuk sekam bakarnya belum ngambil, ini masih ada kotoran waletnya. Kemudian yang lain, ini adalah bahan baku serabut sepet kelapa ya, sepet kelapa yang diambil di sekitar Pasar Paron. Kita masuk ke tempat pengolahannya. Ini adalah proses awal. Jadi bahan baku ini kita masukkan, kemudian diproses, difermentasi. Ini adalah dari kotoran walet, dan ini adalah dari limbah nanas. Ini yang pertama. Nah, di proses pembuatan kohe walet ini direndam minimal 1 bulan. Ini adalah pasca setelah 1 bulan. Ini yang direndam kedua, dan ini adalah yang kulit nanas. Jadi di kulit nanas ini muncul adanya maggot BSF. Kalau di sini, ini persentase maggot BSF-nya sedikit, bahkan cenderung tidak ada. Proses berikutnya ini adalah tempat perendaman serabut kelapa. Ini perendaman serabut kelapa. Ini fase sudah 1 bulan. Jadi seperti ada jamur ya. Padahal bagian dalamnya bening.
Jadi ini adalah serabut kelapa. Ini baru saja digunakan kemarin sehingga ini masih kosong. Masih yang diklaim ini berarti baru, karena dia harus menekan serabut kelapa kering, menekan ke dalam air, sehingga harus dilakukan pengklaiman seperti ini. Kemudian yang ini adalah tempat penyimpanan. Jadi serabut kelapa, kotoran walet yang sudah disaring, ini adalah tempat penyimpanan. Ini adalah tempat penyimpanan dari serabut kelapa. Ini tempat penyimpanan dari kotoran walet. Ini juga penyimpanan dari kotoran walet. Sedangkan yang ini adalah limbah dapur yang metodenya tidak dijemur. Jadi disimpan di tempat yang teduh. Nah, sedangkan ini adalah tempat-tempat di mana pupuk-pupuk cair ini sudah siap digunakan, dan kita menggunakan beberapa kode. Yang pertama ada kode merah kuning. Merah adalah untuk pertumbuhan, kuning adalah untuk pembuahan. Kemudian ini ada kode kuning. Kuning adalah untuk pembuahan. Kemudian ini juga sama, merah dan kuning berarti untuk pertumbuhan dan pembuahan. Merah ini adalah untuk pertumbuhan, sedangkan hitam ini adalah sebagai biang. Kemudian ini adalah cair yang kita kemas untuk bulan November. Jadi satu grup ini itu adalah 1 minggu. Kemudian ini belum selesai, yang ini. Satu grup ini juga adalah 1 minggu. Sehingga dalam bulan November ini ada sekitar 4 minggu. Kita membutuhkan ada 4 grup. Nah, yang belum selesai seperti ini masih dalam bentuk bahan baku. Ini nanti hari ini kita isi, kemudian kita kelompokkan ke dalam grupnya masing-masing. Nah, pada saat setelah pengisian seperti ini, kita tidak langsung menutup rapat. Ini ditutupnya dia nggak rapat ya. Jadi menutupnya nggak rapat, hanya numpang gini aja. Agar apa? Ketika terjadi masih ada gas dalam proses pencampuran, ini tidak mengakibatkan botol-botol ini menjadi tertidur. Kecuali kalau yang ini memang kita mendapatkan botol bekasnya yang belakangnya sudah seperti ini, jadi tidak bisa diberdirikan. Botol-botol ini kita dapatkan beli di pesan di satu tempat, kemudian ada juga yang kita ambil. Jadi kalau botol ini yang seperti ini kita ambil dari donatur ya, dari donasi. Kemudian yang ini merupakan galon-galon yang kita berikan juga secara gratis kepada petani yang membutuhkan dengan metode link. Jadi dia mendaftarkannya melalui link, kemudian mereka mengambil. Kemudian yang ini adalah tempat penyimpanan. Jadi satu kolom itu adalah 1 minggu. Kemudian informasi lain adalah ini adalah tempat-tempat edukasi di mana masyarakat yang berkunjung atau siapapun yang ingin belajar di sini bisa mendapatkan informasi seputar pengolahan pembuatan pupuk. Kemudian yang terakhir ini adalah tempat pembuangan limbah dari fermentasi. Ini yang kita olah menjadi bahan baku, yang diolah menjadi media tanam. Jadi ini ada
serabut kelapa yang sudah direndam, kemudian ada rendaman kotoran walet, rendaman limbah dapur, rendaman yang lain, memang tidak bisa lembut karena kita tidak memiliki bahan, tidak memiliki pencacah. Jadi sebetulnya untuk limbah serabut kelapa yang sudah kita ambil cairannya itu bisa diolah kembali menjadi media tanam. Jika ada mesin pencacah serabut, mungkin chopper, itu akan lebih memudahkan. Mungkin itu sekilas mengenai tempat pengolahannya. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat.